Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa tafaddal alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Al-hadis. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana berkat karunia-Nya, berkat taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan mampu mendengarkan serta mengkaji terhadap kajian-kajian Islami. Alhamdulillah di momen kali ini kita masih di fase kultum subuh rutinitas. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda tertinggi, yakni Habibi wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin kultum subuh rahimakumullah, mari kita mengkaji tentang ayat-ayat Allah yang saya ambil dari tema syukur terhadap nikmatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para hadirin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 7. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum. Kata Allah, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum. Maka ini maklumat dari Allah Subhanahu wa taala. Id di situ bimana udkur. Kata para ulama termasuk Syekh As-Samarqandi, tafsir Jalalain dan lain sebagainya, maka makna il di situ unskur artinya ingat-ingat, pengingat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini ayat supaya kita ingat terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Makanya awal ayat didasari dengan il bimana udkur artinya pengingat. Idz ta'azzana rabbukum la in syakartum. Dan ingatlah, harus kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bersyukur terhadap nikmat tersebut, maka la azidannakum. Artinya makna di sini ada makna pengingat. Bagaimana kita mampu mengingat terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat jasmani, nikmat rohani.
Termasuk nikmat kita bisa dan mampu melaksanakan kultum subuh rutinitas ini. Masya Allah, kita mampu meluangkan waktu sesudah sholat subuh mengkaji terhadap kajian kultum, sehingga dalam kajian tersebut membahas tentang nikmat-nikmat Allah, membahas tentang kekuasaan-kekuasaan Allah. Termasuk tema hari ini adalah tentang syukur. Bagaimana kita bersyukur terhadap nikmat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan fasilitas kepada kita. Hadirin rahimakumullah, rasa syukur, bagaimana kita menaklukkan syukur ini menjadikan nikmat yang sangat luar biasa. Karena ada syukur dan ada etika dalam syukur. Ketika kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul dengan anak-anak, bisa berkumpul dengan kerabat-kerabat, mampu berjalan kepada majelis-majelis taklim, maka kita harus bersyukur. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu bukan ungkapan syukur, tapi ungkapan etika dari kita bersyukur. Ungkapan alhamdulillah itu bukan ungkapan syukur, tapi ungkapan etika dari syukur. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Maka itu etika dari syukur. Lantas bagaimana dengan syukur? Syukur, yang disebut syukur itu adalah bagaimana kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segi kesehatan jasmani dan rohani kita, maka kita akan lebih mendetailkan diri, akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dalam beribadah, akan lebih meningkatkan diri kita untuk lebih beribadah kepada Allah. Karena kita paham dan tahu berterima kasih kepada Allah dengan cara mengkhusyukkan ibadah, dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan cara menjadikan diri kita, menjadikan harta kita, menjadikan keluarga kita untuk sebagai media mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin jauh syukur, maka kita akan mampu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Hei orang-orang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu, jaga keturunan kamu dari api neraka. Maka semakin tumbuh rasa syukur dari diri kita, semakin meluap syukur dari diri kita dengan diawali etika alhamdulillah, maka kita akan lebih menjaga diri kita, akan lebih menjaga keluarga kita dari api neraka. Kita tidak akan hustagol terhadap perkara dunia. Kita tidak akan mengejar-ngejar dunia sehingga melupakan nilai-nilai akhirat. Maka bukti syukur di sini, wa idza adzana rabbukum la in syakartum. Ingat dan harus kita ingat bahwa Rabb kita telah memberikan fasilitas kepada kita, telah memberikan rezeki kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Tatkala kita bersyukur terhadap nikmat Allah, kata Allah, la azidannakum, maka kami akan menambah nikmat untuk kamu. Artinya para hadirin, ketika kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka la azidannakum, yakin dan pasti Allah akan menambah terhadap nikmatnya. Tapi hati-hati, wala in kafartum inna azabillah syadid. Tatkala kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, malah ingkar terhadap nikmat Allah,
Malah kesehatan jasmani kita, rohani kita tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, malah digunakan untuk membangkang kepada aturan Allah, malah digunakan untuk lebih jauh dan jauh dari aturan Allah. Maka kata Allah, wala in kafartum inna azabil lasyadid. Tatkala kita kufur terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, fasilitas yang diberikan oleh Allah, malah kita tidak bersyukur. Malah kita berprasangka buruk kepada Allah. Allah itu gak adil, itu ini dan lain sebagainya. Maka hati-hati, wala in kafartum inna azabil lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi alhasil kesimpulannya para hadirin di kultum ini yang bertema syukur, maka bersyukurlah dan bersyukurlah terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bersyukur terhadap nikmatnya, maka yakin dan pasti Allah akan memberikan la'aji dan nakum, akan ditambah rezeki kita, rezeki kesehatan kita, rezeki dan lain sebagainya, perekonomian, perniagaan. Yakinlah, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Tatkala Allah menguji kita, maka yakinlah Allah itu percaya kepada kita bahwa kita mampu menghadapinya. Maka bersyukurlah, jangan sampai kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Kultum subuh rutinitas ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khusus untuk diri saya, umumnya untuk para hadirin.